Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesya Tria Septiani dengan NIM 85750959. Saya dari Prodi PGSD semester 7 UPBBJJ Bandung. Di sini saya akan mempraktikkan IPA di SD, yaitu simboisis. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan, yaitu ada pulpen, kemudian ada tabel, dan kemudian ada alam sekitar. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme yang satu mendapatkan keuntungan atau parasit. Berikut contoh-contohnya. Yang pertama ada nyamuk dan manusia, di mana pihak yang diuntungkan adalah nyamuk. Keuntungan bagi nyamuk adalah dia bisa mendapatkan makanan, dan kerugian bagi manusia adalah bisa menyebabkan bentol, gatal-gatal, bahkan sampai demam berdarah. Yang kedua ada ulat dan tanaman, di mana pihak yang diuntungkan adalah ulat dan pihak yang dirugikan adalah tanaman. Keuntungan bagi ulat adalah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhnya, karena daun merupakan sumber energi dan nutrisi untuk pertumbuhan tubuh, pembentukan kantong, dan kelangsungan hidupnya. Sedangkan kerugian tumbuhan akibat dimakan ulat adalah menghambat pertumbuhan dan produksi, mengurangi proses fotosintesis yang menyebabkan buah kecil menurunkan kualitas daun dan meningkatkan risiko infeksi sekunder, bahkan dapat menyebabkan kematian tanaman. Yang ketiga ada kutu dan manusia, di mana pihak yang diuntungkan kutu dan pihak yang dirugikan manusia. Keuntungan bagi kutu adalah mendapatkan makanan, tempat tinggal, dan tempat untuk bertelur. Kerugian bagi manusia adalah menyebabkan gatal, risih, dan berpotensi menular ke orang lain. Yang keempat ada kutu dan kucing, di mana pihak yang dirugikan kucing dan pihak yang diuntungkan kutu. Keuntungan bagi kutu adalah mendapatkan makanan dan mendapatkan tempat tinggal. Sedangkan kerugian bagi kucing adalah parasit yang merugikan kucing karena menghisap darah, menyebabkan gatal, iritasi, dan luka. Yang kelima ada benalu dan pohon mangga, di mana pihak yang diuntungkan adalah benalu dan pihak yang dirugikan adalah pohon mangga. Keuntungan benalu adalah mendapatkan nutrisi, air, dan tempat hidup dari pohon inangnya atau mangga. Sedangkan kerugian pohon mangga adalah kehilangan nutrisi dan pertumbuhannya terhambat, bahkan bisa mati. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua organisme yang berbeda, di mana satu organisme mendapat manfaat tanpa memberikan efek positif atau negatif pada organisme lain. Berikut contohnya. Yang pertama ada anggrek dan pohon mangga, di mana yang diuntungkan itu pohon anggrek dan yang pihak tidak mendapat keuntungan dan kerugian adalah pohon mangga. Di mana anggrek mendapat keuntungan berupa tempat tumbuh, sinar matahari, dan air tanpa merugikan pohon mangga. Sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan apapun dan tidak mendapatkan kerugian apapun. Yang kedua ada tanaman sirih dan pohon, di mana yang diuntungkan adalah tanaman sirih. Sirih mendapatkan keuntungan karena ia bisa mendapat sinar matahari yang cukup buat tumbuh dan berkembang. Sedangkan pohon tidak mendapatkan keuntungan dan kerugian apapun dengan adanya tanaman sirih tersebut. Yang ketiga ada pohon mangga dan pohon buah naga, di mana yang diuntungkan adalah pohon mangga naga,
Dan yang tidak mendapat keuntungan dan kerugian adalah pohon buah naga. Di mana pohon buah naga mendapatkan manfaat seperti tempat hidup dan sinar matahari. Sementara pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian apapun. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup berbeda jenis yang sama-sama menguntungkan. Berikut contohnya. Yang pertama ada lebah dan bunga, keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan. Lebah mendapatkan makanan atau nektar dan serbuk sari dari bunga. Sementara bunga terbantu proses penyerbukannya yang vital untuk reproduksi dan perkembangan tanaman. Yang kedua ada lumut kerang dan alga, keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan. Lumut kerang menyediakan perlindungan dan lingkungan yang optimal serta menyerap air dan mineral. Sementara alga atau cyanobacteria menghasilkan makanan melalui fotosintesis dan fiksasi nitrogen. Yang ketiga ada ikan dan eceng gondok, di mana keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan. Ikan mendapatkan keuntungan berupa rumah, tempat berlindung, dan tempat berkembang biak. Sedangkan eceng gondok mendapatkan keuntungan karena ikan menjaga pertumbuhan eceng gondok yang berlebihan dengan memakannya. Yang keempat ada semut rangrang dan pohon mangga, di mana keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan. Pohon mangga mendapatkan perlindungan dari serangan hama. Sementara semut rangrang mendapatkan tempat tinggal untuk membangun sarangnya. Yang kelima ada tumbuhan dan cacing tanah, di mana keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan. Di mana tumbuhan mendapatkan keuntungan berupa menggeburkan tanah, menciptakan lubang yang memudahkan air dan udara mencapai akar tumbuhan. Sementara cacing mendapatkan nutrisi dari bahan organik di tanah dan mendapatkan habitat. Terima kasih.